Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda Wong Kalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 22 November 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain perampokan minimarket terekam CCTV. Relawan Ganjar bersih-bersih BKB. Dan jangan lewatkan petani Banyuasin sukses budidaya melon madu. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama. Pemirsa, aksi perampokan sebuah minimarket di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku mengenakan helm ojek online, jaket hitam, penutup wajah, dan ransel. Aksi perampokan minimarket di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ini terekam CCTV. Dalam aksinya, kedua pelaku menggunakan sepeda motor metik, helm ojek online, jaket hitam, penutup wajah, dan ransel. Perampokan ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku masuk melalui rolling door minimarket. Pelaku lalu mengikat tangan kedua karyawan minimarket menggunakan lakban. Salah satu pelaku yang membawa senjata tajam meminta karyawan minimarket untuk membuka brankas dan menyuruh keluar dari ruangan. Setelah menggasak isi brankas yang diperkirakan berjumlah 18 juta rupiah, kedua pelaku dengan santai menggunakan sepeda motor kabur. Sementara korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Talang Kelapa. Kapolres Banyuasin Imam Syafi'i menyatakan telah mengerahkan personilnya untuk memburu kedua pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Kita coba untuk meminta keterangan saksi dan mengidentifikasi para pelaku. Dan juga nanti akan dilaksanakan kegiatan meeting oleh tim opsional dari Satreskrim Polres Banyuasin. Untuk identitas pelaku seperti apa, Pak? Dari kantongnya atau? Saat ini dalam proses penyelidikan dan mohon doanya untuk Satreskrim Polres Banyuasin untuk segera ungkap dan bisa menangkap para pelaku. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, relawan Ganjar Milenial Sumatera Selatan menggait ratusan mahasiswa dan milenial masuk dalam barisan pendukung gerakan Ganjar Pranowo for Presiden 2024. Ratusan relawan ini bergotong royong membersihkan bantaran Sungai Musi tepian Benteng Kuto Besak. Ratusan anak muda yang tergabung dalam relawan Ganjar Millennial Center Sumatera Selatan melakukan aksi gotong royong membersihkan bantaran Sungai Musi tepian Benteng Kuto Besak Palembang Minggu pagi kemarin. Terinspirasi figur Ganjar Pranowo, relawan Ganjar Millennial Sumatera Selatan ini menggait ratusan mahasiswa dan milenial masuk dalam barisan pendukung gerakan Ganjar Pranowo for Presiden 2024. Gerakan bakti sosial ini mereka namakan saatnya kolaborasi gerakan milenial jaga kebersihan dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Ratusan anak muda ini bergotong royong membersihkan sampah-sampah di area bersejarah cagar budaya Benteng Kuto Besak, bantaran Sungai Musi, dan pelataran Benteng Kuto Besak. Aksi bakti sosial yang menyasar rumah ibadah seperti masjid di area Ponpes Tadabbur Al-Quran, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang. Mereka juga menyumbangkan sejumlah alat kebersihan untuk pengurus tempat ibadah. Jadi kami terinspirasi dari sosok Ayah Ganjar yang kemudian memang beliau selalu menggaungkan terkait jaga kebersihan, gotong royong, kemudian juga beliau selalu mengedepankan tentang program ketahanan pangan khususnya Jawa Tengah. Selain melakukan bakti sosial gotong royong membersihkan kawasan Benteng Kuto Besak dan tempat ibadah, relawan ini juga membagikan bantuan makanan kepada sejumlah masyarakat dan petugas kebersihan. Sebagai aksi solidaritas, relawan Ganjar juga melakukan konvoi motor keliling kota Palembang untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai figur calon presiden pilihan rakyat 2024 mendatang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, ribuan pendukung Anies Baswedan for President memenuhi komplek olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Meski tanpa kehadiran Anies, ribuan masyarakat tetap antusias mengikuti senam restorasi. Ribuan warga Kota Palembang memadati komplek olahraga Jakabaring Sport City Palembang mengikuti senam restorasi Partai Nasdem sekaligus mendukung Anies Baswedan maju sebagai Presiden 2024 mendatang Minggu pagi. Meski tanpa kehadiran Anies Baswedan, ribuan warga tetap semarak menari dan berjoget menyemarakan perhelatan Pesta Akbar dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut warga, figur Anies Baswedan sepadan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Anies Baswedan mampu berkomunikasi kepada siapa saja, kelompok mana saja, baik para ulama, akademisi, dan kelompok elit politik. Hal tersebut terbukti dalam keharmonisan Anies saat memimpin ibu kota bersama partai politik di Legislatif DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki karismatik, tutur bahasa, dan memiliki latar belakang pendidikan serta kepiawaian dalam berkomunikasi baik dalam tingkatan nasional maupun internasional. Di mana Nasdem adalah Anies. Saat ini Nasdem adalah Anies, kami support Anies. Kami bermaksud ingin memeriahkan acara ini supaya rakyat tahu bahwa Anies Baswedan didukung oleh Nasdem. Anies adalah pemimpin masa depan, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa dijadikan dengan kondisi sekarang, maka diharapkan Anies adalah penyelesai masalah. Dalam pidato singkatnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menekankan dan mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk mendukung Herman Deru melanjutkan pembangunan dan mensosialisasikan Anies Baswedan kepada masyarakat Sumatera Selatan sebagai Presiden 2024 mendatang. Melanjutkan tongkat kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, seorang warga di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin dikagetkan dengan tumbuhnya bunga bangkai yang mekar di pekarangan rumah. Bunga bangkai ini menarik minat warga untuk melihatnya langsung. Bunga bangkai ini tumbuh di halaman rumah warga di Desa Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Sontak membuat warga penasaran ingin melihat langsung bentuk dan aroma bunga bangkai yang tengah mekar. Bunga bangkai dengan nama Latin Amor Paulus Titanium ini bentuknya menarik dan menjadi perhatian warga sekitar maupun warga dari desa lain untuk melihat mekarnya bunga bangkai. Bunga bangkai tumbuh baru berkisar 4 hari dengan lebar berkisar 30 cm. Pemilik rumah menyatakan sudah banyak warga yang datang untuk melihat dan mengetahui bunga bangkai dan menambah pengalaman sekaligus ajang belajar. Bau bunga bangkai menyengat hingga tercium oleh warga saat melintas. Saat itu warga mencium bau seperti bangkai binatang, namun setelah dicek ternyata bau bangkai berasal dari bunga bangkai yang tumbuh di halaman depan rumah warga. Samsul Bahri, pemilik rumah menyatakan bunga bangkai sudah 3 kali tumbuh di halaman rumah di tempat yang berbeda. Baunya sampai ke jalan. Baunya? Baunya. Udah itu kan rami nonton ya, bingoknya kemang apa ini. Oh, lah banyak yang ke sini? Lah banyak orang sini, motor-motornya. Ibu Eni, salah satu pengunjung dari desa lain penasaran adanya informasi keberadaan bunga bangkai yang tumbuh tanpa ditanam. Bunga langka ini mekar dengan ketinggian berkisar 40 cm. Tengok bunga ini. Iya. Ceritanya cak mana kok? Ini Facebook anak Mang Sul. Oh, sebelumnya lah ramai di Facebook ya? Facebook dia. Jadi ibu langsung ke sini cuman hanya nak jenguk. Iya. Kemunculan bunga langka ini telah menyita perhatian warga yang berdatangan untuk melihat bunga bangkai yang tumbuh mekar di halaman rumah warga. Warga juga mengabadikan bunga bangkai menggunakan kamera ponsel. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengapresiasi pengukuhan pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia Sumatera Selatan. Mawardi Yahya berharap organisasi ini dapat bersinergi mendongkrak kemajuan ekonomi kerakyatan. 9 pengurus daerah pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia Sumatera Selatan dikukuhkan pengurus pusat bersama Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya di Gedung Bina Praja Pemprov Sumsel Kamis siang. Dikukuhkannya pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu energi positif dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM di Sumatera Selatan.
PPUMI diharapkan mampu merangkul para pelaku UMKM di Sumatera Selatan untuk memberikan pendampingan, mulai dari proses penyediaan bahan baku, produksi, pengemasan, dan pemasaran, sehingga tercipta produk-produk UMKM yang memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyampaikan peran serta wanita dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sudah waktunya kaum perempuan mengambil alih dan turut serta memajukan Sumatera Selatan. Program nantinya prioritas ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pertama tadi bagi UMKM nantinya sertifikat halal akan gratis dipermudahkan. Dan saya kira selain itu pembinaan manajemen dan pelatihan dan pembinaan produk juga akan diselenggarakan oleh PPUMI. Bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan lebih ini karena sudah ada yang ininya ya, sudah ada legalnya istilahnya. Baik, ini dia persembahan kreasi Tutut Yuniza, Pak Yuniza Tutut. Karena sudah ada pelantikan ini, jadi mereka itu sudah jadi wadah mereka punya merangkul UMKM sekota Palembang. Ya, sebab itu kami semua para wanita mulai bekerja keras agar UMKM di kota Palembang terangkat dan semakin sukses. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya berharap para pengurus daerah segera melakukan koordinasi kepada sejumlah stakeholder agar dapat segera memberikan bantuan keorganisasian dalam pembinaan terhadap para pelaku UMKM di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi Aing News melaporkan. Pemirsa, petani Banyuasin sukses budidaya melon madu. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, salah satu pelaku penodongan dan perampokan sopir truk ekspedisi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang diringkus unit Pidum dan TK Polrestabes Palembang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pengamen jalanan. Dengan dibantu kursi roda akibat timah panas petugas yang bersarang di kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap, pelaku Arya, 30 tahun, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pelaku ditangkap lantaran seringkali melakukan perampokan terhadap supir truk ekspedisi yang melintas di Jalan Macan Lindungan Soekarno-Hatta, Palembang. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara mengamen di persimpangan lampu merah yang seringkali dilalui oleh mobil ekspedisi luar provinsi. Pelaku yang tak segan-segan merusak mobil dan melukai para korbannya ini dengan senjata tajam jika permintaan pelaku tak dipenuhi oleh para korbannya. Menanggapi laporan para supir yang resah, petugas langsung bergerak cepat dan meringkus pelaku. Di setiap perempatan bersama teman-temannya melakukan pemalakan setiap supir-supir truk luar kota khususnya. Dan ini memang sangat meresahkan supir-supir truk luar kota yang melewati atau melintas wilayah kota Palembang. Mereka melakukan pemalakan ini apabila tidak diberikan oleh supir atau tidak sesuai dengan keinginan pelaku, mereka memaksa, bahkan sampai melukai. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Musi Banyuasin terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan sangat cepat dan berhasil menggasak sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah. Aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin ini terekam CCTV. Kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor warna hitam. Berkisar 20 meter jarak pelaku turun dari sepeda motor yang ditungganginya bersama satu temannya. Satu pelaku lain berjalan kaki menuju rumah korban. Pelaku beraksi di siang hari saat korban baru masuk ke dalam rumah berkisar 5 menit. Namun ketika korban keluar rumah tidak melihat sepeda motor yang ia parkir di depan rumah dan ternyata telah raib. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dari rumah tetangga korban. Korban menyatakan tidak mengenal pelakunya, namun dari CCTV terlihat jelas dua pelaku yang melakukan pencurian. Hilangnya di depan rumah, di teras kalah. Tahu tidak siapa yang ngambilnya? Yang ngambilnya tidak tahu, tapi tidak tertangkap kamera CCTV. Korban telah melapor ke Polsek Kota Sekayu, Musi Banyuasin dengan membawa bukti rekaman video CCTV, BPKB motor, dan STNK. Korban meminta agar kasus pencurian ini dapat terungkap dan pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan warga. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani di Banyuasin berhasil membudidayakan melon madu dengan berat mencapai 2 hingga 3 kg per buah dengan harga jual 6 hingga 7 ribu rupiah per kilogram. Seperti apa budidaya melon madu ini? Berikut liputannya. Di lahannya ini, Waidi, seorang petani di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, membudidayakan melon madu. Dari keuletannya ini, Waidi menghasilkan buah melon dengan berat 2 hingga 3 kg per buah, dengan harga jual mencapai 6 hingga 7 ribu rupiah per kilogram. Tanam buah merambat ini dapat tumbuh baik pada iklim semi kering dengan perawatan yang baik membutuhkan waktu 70 hari, mulai dari penanaman hingga menghasilkan buah siap panen. Bila ingin memperbanyak, pangkal tumbuh dapat dipotong hingga bercabang. Masing-masing cabang pohon dapat menghasilkan 2 buah yang besar dan baik. Pertumbuhan buah tidak akan sempurna dan menjadi kecil bila dipaksakan lebih dari 2 buah pada setiap cabang pohon. Melon madu yang matang akan berwarna kekuningan, memiliki rasa lebih manis dibanding melon putih biasa. Selain nikmat, buah ini juga kaya akan nutrisi vitamin dan berbagai macam kandungan lain yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Waidi menyatakan akan fokus memperluas area penanaman buah melon madu karena menjanjikan sebagai penghasilan ekonomi keluarga. Untuk usia Pak, dari mulai penanaman hingga dia panen? Penanaman sampai habis 70 hari. Satu pohon itu bisa menghasilkan? Hasilkan satu pohon 2
Istilahnya 2 buah kan. 2 buah. Nah, 1 buahnya bisa minimal itu 2-3 kilo. Warga berharap para petani di Kabupaten Banyuasin juga mencoba beralih budidaya buah melon madu untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Aulia Rahma. Sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.